Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang fonetik. Kami terdiri dari 4 mahasiswa. Yang pertama yaitu Andika Mardika Faiz. Yang kedua, saya sendiri Anas Setia Wicaksono. Yang ketiga, Kun Muzayin Hadi Putra. Yang keempat, Mutiara Elvira Amudaria Farolan. Yang pertama adalah hakikat fonetik. Bahasa pada dasarnya mengandung dua aspek utama, yaitu aspek yang berhubungan dengan bunyi dan yang berhubungan dengan makna. Karena bahasa pada intinya adalah ungkapan dari sebuah bunyi yang memiliki makna. Fonetik adalah ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa tanpa memperhatikan fungsinya untuk membedakan makna. Fonetik adalah bidang linguistik yang khusus menyelidiki dan menganalisis bunyi-bunyi ujaran yang dipakai dalam tutur serta mempelajari bagaimana menghasilkan bunyi-bunyi tersebut dengan alat-alat ujar manusia. Fonetik menurut para ahli. Abdul Jalal mendefinisikan bahwa fonetik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Marsono mendefinisikan bahwa fonetik adalah ilmu yang menyelidiki dan berusaha merumuskan secara teratur tentang hal ihwal bunyi bahasa, bagaimana cara membentuknya, berapa frekuensinya, intensitas, timbrenya sebagai getaran udara, dan bagaimana bunyi diterima oleh telinga. Lalu selanjutnya, menurut Verhaer, fonetik ialah cabang ilmu linguistik yang meneliti dasar fisik bunyi-bunyi bahasa. Ia meneliti bunyi bahasa menurut cara pelafalannya dan menurut sifat-sifat akuistiknya. Selanjutnya, bidang kajian fonetik. Yang pertama, fonetik akustik. Fonetik akustik melukiskan bagaimana bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat bicara yang kemudian berwujud gelombang-gelombang bunyi melewati udara sampai ke telinga pendengar. Pendekatan seperti ini berhubungan dengan ilmu fisika. Diperlukan alat-alat elektronis untuk membantunya. Tanpa bantuan alat-alat tersebut, pendekatan ini tidak dapat dilakukan. Lalu yang kedua, fonetik auditoris. Fonetik auditoris meneliti bunyi bahasa yang diterima oleh alat dengar orang yang diajak bicara. Cara ini sangat subjektif karena banyak dipengaruhi oleh orang yang mendengarkan bunyi itu. Yang ketiga, fonetik organis atau artikulatoris. Fonetik ini meneliti bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat bicara manusia. Alat bicara manusia, yaitu seperti bibir, mulut, lidah, ternyata dapat dilihat sehingga pendekatan ini dianggap praktis dan mudah dilaksanakan. Ketidaklancaran berujar dalam kajian fonetik. Yang dimaksudkan ketidaklancaran berujar pada fonetik ini adalah kegagalan atau kekurangmampuan seseorang untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa lisan dengan lancar dan berkesan. Dalam fenomena ini, penutur dapat dilihat dari segi keadaan kelemahan organ penuturannya, keadaan suaranya, dan kelancaran belajar. Faktor penyebabnya yaitu antara lain satu, kegagapan atau stuttering. Menurut Ainsworth 1975, gagap merupakan suatu permasalahan yang berhubungan dengan ketidaklancaran ketika berbahasa. Masalah ini biasanya disebabkan oleh penggeturan pernapasan atau lewatan udara dari paru-paru si penutur. Yang kedua yaitu kelumpuhan syaraf. Merujuk pada kecederaan di bagian tengah sistem nervus otak manusia yang mengakibatkan proses arahan dan perpindahan dari otak ke saraf penggerak yang mendorong penggerak anggota tubuh sangat tidak berfungsi. Kelumpuhan ini turut melibatkan secara langsung ketidaklancaran proses keberhasilan ujaran. 3. Belahan langit-langit mulut. Belahan langit-langit ini merujuk pada keadaan terbelahnya atau merekahnya langit-langit mulut seseorang penutur. Hal ini terjadi sejak awal kehamilan seorang ibu yang disebabkan oleh kegagalan jaringan janin atau embryonic tissue. 4. Rusak pendengaran. Kasus pendengaran ini dapat dibagi ke dalam dua keadaan, yaitu penutur yang hanya mempunyai masalah kualitas pendengaran rendah dan penutur yang peka atau tuli.
Penutur yang mempunyai kualitas pendengaran yang rendah berkemungkinan gagal untuk mengenal dengan baik bunyi-bunyi yang berfrekuensi tinggi, misalnya bunyi F dan S. Manfaat kajian fonetis. 1. Manfaat teoritis. Manfaat teoritis dalam penguasaan bidang fonetik akan menjadi bekal utama bagi seseorang dalam membanggakan dirinya sebagai ilmuwan. 2. Manfaat praktis. Manfaat praktis ialah untuk penguasaan fonetik seseorang berprofesi dan mendayagunakan kemampuan lisan patut menguasai fonetik.